Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Ali dari jurusan Teknologi Informasi dengan prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Kelas saya yaitu TRPL 3B dengan NIM 2211081004. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan SOA dalam aplikasi Spotify. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi, terutama Service Oriented Architecture atau bisa kita kenal dengan SOA, mengubah industri digital, termasuk juga streaming musik. SOA memungkinkan interaksi efisien antara layanan independen, meningkatkan fleksibel dan skabilitas. Spotify menghadapi tantangan melayani jutaan penggunaan aktif harian untuk pemutaran musik, rekomendasi, dan personalisis konten. Spotify mengadopsi SOA dengan memecahkan sistem menjadi layanan mikro atau bisa dikatakan microservice yang dapat dikembangkan dan dikelola secara mandiri. Ini dapat memudahkan Spotify merespon perubahan dengan cepat dan integrasi dengan layanan pihak ketiga yaitu IoT dan media sosial. Inovasi seperti algoritma rekomendasi personal lebih mudah dilakukan tanpa menggunakan layanan utama. Lanjut yaitu adalah pengertian SOA. SOA yaitu pendekatan arsitektur perangkat lunak yang memungkinkan berbagai layanan independen untuk saling berinteraksi melalui protokol standar. Dalam konteks Spotify ini, SOA berkembang lebih lanjut menjadi microservice arsitektur yang merupakan bentuk modular dari SOA di mana setiap layanan adalah microservice yang berdiri sendiri. Microservice memungkinkan layanan untuk dikembangkan yaitu di-deploy dan dipelihara secara terpisah, memungkinkan Spotify untuk terus berinovasi tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Penerapan SOA di Spotify. Spotify menggunakan Microsoft Service untuk memecahkan sistem menjadi layanan-layanan kecil dan terpisah, seperti layanan streaming, rekomendasi lagu, manajemen penggunaan. Setiap microservice ini berfokus pada satu fungsi spesifik, yaitu berjalan secara independen, berkomunikasi melalui API dan protokol standar, memudahkan pengembangan dan pembaruan tanpa mencari layanan lain. Spotify menerapkan event drive architecture, yaitu setiap layanan merespons peristiwa dari layanan lain secara real time. Contohnya, mendengarkan lagu memicu layanan rekomendasi untuk menyenangkan lagu berikutnya. Dengan menggunakan event streaming platform seperti Apache Kafka, memungkinkan data real-time mengalir antar layanan yang menghasilkan pengalaman penggunaan responsif seperti update, playlist instan, dan rekomendasi lagu yang lebih personal. Manfaat SOA di dalam Spotify. Di sini saya akan menjelaskan manfaatnya, ada tiga buah. Antaranya ada tiga buah, yaitu skalabilitas, yaitu layanan independen memungkinkan Spotify menambah kapasitas tanpa merombak sistem secara keseluruhan, yaitu bisa diupdate secara terus-menerus tanpa merombaknya. Selanjutnya yaitu efisiensi operasional, yaitu microservice memungkinkan setiap layanan dikembangkan dan dikelola secara independen. Dan yang ketiga yaitu event drive architecture, yang memfasilitaskan interaksi real-time antara layanan sehingga Spotify dapat merespon perubahan atau event secara instan, seperti menyarankan lagu setelah seperti menyarankan lagu baru setelah lagu sebelumnya selesai dimainkan. Selanjutnya yaitu tentang tantangan penerapan SOA dalam Spotify. Kompleksitas manajemen layanan yaitu banyaknya layanan independen mempersulit koordinasi antara layanan dan kesalahan pengelolaan atau kegagalan satu microservice dapat mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang kedua yaitu event drive architecture yang menambahkan kompleksitas karena harus mengelola ribuan event real time di seluruh layanan. Keamanannya yaitu Microsoft berinteraksi melalui API terbuka dan memiliki banyak titik masuk sehingga risikonya banyak sekali.
Yang selanjutnya yaitu biaya implementasi, yaitu penerapan arsitektur microservice dan event yang memerlukan investasi besar dan dalam infrastruktur yang memerlukan keahlian teknik khusus. Selanjutnya yaitu siklus tata kelola. Dalam Spotify ini menerapkan siklus tata kelola yang ketat untuk memastikan implementasi SOA dan proses optimal, aman, dan respon terhadap kebutuhan bisnis. Setiap tahap siklus ini penting untuk menjaga stabilitas sistem dan memungkinkan perkembangan layanan inovatif tanpa mengganggu operasi utama. Di sini saya mendapatkan 7 tantangannya, penerapan tantangannya, yaitu perencanaan, yang atau bisa dikatakan planning. Spotify yaitu ya komunikasi antara layanan melalui API dan event-event. Di sini Spotify mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan layanan yang dapat dibagi menjadi komponen SOA yang independen. Perencanaan ini memastikan bahwa setiap layanan yang dikembangkan sesuai dengan tujuan bisnis dan mungkin meningkatkan efisiensi sistem. Selanjutnya yaitu desain arsitektur atau arsitektur desain. Pada tahap ini, setiap layanan dikembangkan secara terpisah. Bisa dikatakan Spotify mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan menentukan layanan yang dapat dibagi menjadi komponen SOA yang independen. Eh, Mohon maaf, bisa dikatakan Spotify merancangkan layanan independen yang dapat berkomunikasi melalui API dan menggunakan event-event arsitektur dengan fokus pada stabilitas, interoperabilitas, serta keamanan untuk mendukung jutaan pengguna. Selanjutnya yaitu pengembangan layanan. Ya, pengembangan layanan yaitu setiap layanan dikembangkan secara terpisah. Ini bisa dikatakan untuk memastikan interoperabilitas sistem. Ya, masing-masing layanan termasuk streaming dan manajemen konten yang dikembangkan secara terpisah menggunakan pendekatan microservice. Selain itu, menguji untuk memastikan bahwa setiap layanan berjalan sesuai dengan spesifikasinya dan terintegrasi secara mulus dan layanan lainnya. Yang keempat yaitu implementasi dan integrasi, yaitu layanan baru berinteraksi dengan sistem. Dan bisa dikatakan layanan eh, yang dikembangkan dan digunakan di produksi dan bekerja sama dengan layanan lain, seperti rekomendasi lagu, bekerja sama dengan pemutaran musik. Proses ini memastikan bahwa layanan baru dapat berinteraksi secara mulus dengan sistem yang ada, baik melalui API maupun event-driven komunikasi. Yang kelima yaitu monitoring dan pemeliharaan yang memantau kinerja secara berkala. Di dalam Spotify terus memantau kinerja setiap layanan melalui memang kinerja yang menyeluruh termasuk analisis latensi, throughput, dan kesalahan tanpa mengganggu layanan lainnya. Setiap masalah yang muncul secara segera diperbaiki untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu evaluasi dan optimalisasi, yaitu analisis dan perbaikan berkala. Di Spotify secara berkala menganalisis kinerja sistemnya untuk memastikan setiap layanan berjalan sesuai harapan. Berdasarkan analisis ini, dilakukan optimasi untuk meningkatkan efisiensi, pengurangan latensi, dan meningkatkan keamanan sehingga semua fungsi tetap berjalan dengan optimal. Yang terakhir yaitu pengembangan berkelanjutan, yaitu inovasi tanpa mengganggu operasi. Dengan SOA, Spotify dapat terus berinovasi, mengembangkan fitur baru, dan memperbaiki layanannya tanpa mengganggu layanan lainnya. Ini memungkinkan Spotify untuk cepat dan efisiensi menghadapi perubahan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan Dalam penerapan SOA memberikan banyak keuntungan bagi Spotify dalam operasi platform streaming musik.
Dengan membagi sistem menjadi layanan independen, Spotify meningkatkan skalabilitas dan efisiensi operasional. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan fitur baru dan inovasi tanpa mengganggu layanan utama. Implementasi microservice ini sebagai bagian dari SOA memberikan fleksibilitas dalam mengelola layanan. SOA memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan berbagai layanan eksternal, termasuk perangkat IoT dan platform media sosial. Integrasi tersebut membantu Spotify dalam memperluas ekosistemnya dan menerapkan SOA di Spotify untuk menghadapi tantangan seperti manajemen layanan, ancaman keamanan, dan biaya awal yang signifikasi. Spotify berhasil mengatasi tantangan tersebut melalui tata kelola yang baik dan inovasi berkelanjutan, sehingga terus berkembang di industri streaming musik lokal. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.